Enak tuh kita ngobrol sama orang itu. Karena hidupnya sudah ditoto, sudah ditata. Saudara mau tahu dari mana itu istilah wanita? Itu dari bahasa Jawa. Waninoto, berani menata. Makanya gereja Tuhan diumpamakan sebagai wanita. Walaupun saya lelaki, tapi di hadapan Tuhan, gereja Tuhan, semua anggota jemaat diumpamakan seperti wanita. Waninoto, kita harus berani menata diri sendiri. Bukan urusan kita orang lain. Menata diri kita sendiri. Nanti kita lihat ayat itu apa sudah saya belum tahu. Siapa yang akan berbuat jahat kepada kita? Kalau kalian rajin berbuat baik. Kalau saudara menata diri dengan baik, siapa yang mau ngomongin saudara? Orang ngomongin saudara bisa rasa malu. Loh, aku omongin tapi orang yang diomonginnya baik kok. Orang yang dengar nama kita diomongin, lihat diri kita, kok baik? Menata diri sendiri. Saya ada perkutut. Saya belajar banyak dari perkutut. Kalau lagi jamnya ya, jamnya nyeliksik ya, semua. Bulu-bulunya diberes-beresin. Lihat ke belakang. Dan gak bosan-bosan tiap hari gitu. Udah musim nyeliksik aja, semua nyeliksik. Saya lihat semua perkutut nyeliksik. Udah musim lagi istirahat, diam semua. Udah musim bunyi aja. Jam 6 pagi udah bunyi, jam 5 pagi udah bunyi. Orang Kristen tuh kayak perkutut. Ada waktunya kita menata diri, nyeliksik. Saya nggak pernah lihat ada perkutut ngurusin temennya. Enggak, dia nyeliksik badannya. Ada waktunya dia diam. Kita juga ada waktunya kita diam, nunggu kehendak Tuhan. Nunggu dalam doa, nunggu tenang. Ada kalanya kita kebaktian nyanyi. Kalau perkutut, kalau kita haleluya, puji Tuhan. Siapa perkutut mana yang suaranya paling bagus, harganya mahal. Orang Kristen yang paling suka nyanyi memuji Tuhan, gak fitnah orang, tapi memuji Tuhan, suka menyanyi, di depan Tuhan itu sangat mahal. Makanya daripada kita ngomongin orang, mending kita memuji Tuhan. Daripada kita nyalahin orang, mending kita nari di hadapan Tuhan. Ya. Saya belum bisa nepain sama yang mimpin pujian, tetap aja kayak patung di sawah, bebegik. Mari kita nyanyi satu nyanyian, apalagi kalau pengerja saya yang orang Irian itu, saudara. Kalau dia pimpin pujian itu kayak komandan upacara. Saudara-saudari persilakan berdiri. Nyanyi, udah nyanyi. Saudara-saudari persilakan duduk. Itu mau upacara. Kalau nyanyi bersuka cita di dalam Tuhan, haleluya. Ini boleh digeser kok. Geser, saudara mau nari-nari. Sekarang Jakarta udah mulai dah. Udah kemarin pemimpin pujian udah mulai nari-nari. Nah, ingat ya, nari bukan untuk orang lain, nari untuk Tuhan. Saudara senang Tuhan memberi kemuliaan kepada saudara? Alat untuk menata diri, kemuliaan Tuhan. Kalau alatnya saja namanya kemuliaan, pasti saudara akan mulia. Ya. Nih sekarang saya mau tanya kaum wanita. Begitu rambutnya disemir warna hijau, hijau apa biru? Hijau. Disemir warna emas, emas. Ya, kadang-kadang ada yang semir kuning di sini, putih di sini.
hijau di sini, biru di sini, oranye di belakang, mirip kemoceng. Kalau alat semirnya namanya kemuliaan, saudara pun mulia. Yang keenam, ayatnya yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Tadi dalam ayat 1, precious faith. Iman yang berharga, iman yang mahal. Di sini precious promises. Janji yang mahal, janji yang berharga. Dan yang sangat besar, great and precious promises. Supaya olehnya, saya mau tanya dulu saudara, oleh apa? Oleh janji-janji itu yang berharga, yang mahal dan precious itu, oleh janji-janji itu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Baru-baru saya ke Amerika, saya bantu keuangan juga, tapi ada jemaat yang lain dari Jakarta memberi, ada yang $3.000, ada yang $2.000, ada yang $500, ada yang $300 untuk Tante Broadland. Sehingga terkumpul kurang lebih 11.500. Kita memberikan kepada itu, tapi Om Broadland tulis surat untuk terima kasih, masing-masing dapat terima kasih. Jadi ketika saya ke sana, ada orang berpartisipasi, partai, ngambil bagian. Nah nanti dana Natal, baru tahun ini sekarang di Jakarta Natal nggak sewa gedung. Sewa gedung kadang-kadang mahal. Sekarang nggak sewa gedung. Ya, biasa kita kebaktian di lantai 7, sekarang nanti Natal di lantai 21. Besar sekali. Jadi kumpul uang hanya untuk makan saja dan untuk sewa sound system, sebab gedungnya belum terlalu sempurna. Tapi paling tinggi gedung angkasa di tingkat 21. Mereka lagi kumpulkan dana, buka dompet. Kumpulkan ini supaya ikut berpartisipasi. Nah, dari kata itu, GPDI sudah nyumbang belum? Sudah. Ada gempa bumi di sana sudah nyumbang belum? Sudah. Di sana di Pengalengan ada gempa bumi sudah nyumbang belum? Sudah. Ada Persatuan Tionghoa di Cianjur, telepon saya. Ini kita mau nyumbang ini buat di Pengalengan. Kebetulan saya bilang kita mau pergi ke sana nih. Nah, digabung. Kita bantuan kalau di depan orang itu dari GPDI Cianjur. Saya nyumbang alat musik. Mereka datang ke Jakarta, drum semua, bawa. Kita ambil bagian. Sampai orang Tionghoa di Cianjur juga, melalui saudara Atat, kasih bantuan, nggak tahu apa, bawa ke sana. Itu semua ngambil bagian. Nah, sekarang di dalam ayatnya yang keempat, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian, partisipasi, dalam kodrat ilahi. Saudara mungkin tidak mengerti itu, kodrat ilahi. Ilahinya rohani, divine. Kita kan manusia, belum divine. Tapi di dalam Yesus kita mengambil bagian. Dia ambil roti, Yesus. Lalu dia doakan. Dia bilang, inilah tubuhku. Yang dipecahkan karena kamu. Kasih sama Petrus, kasih sama Yohanes, kasih sama Andreas, kasih sama Filipus,
kasih sampai kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya mengambil bagian dari roti yang satu yang adalah tubuh Yesus. Sekarang dikatakan di sana, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita manusia jasmani, bukan ilahi. Tapi kita diizinkan mengambil bagian. Karakter ilahi. Sifat ilahi. Kok kelihatan saudara nggak senang nih? Nggak ada yang amin, nggak ada yang haleluya. Baru lewat 5 menit, setengah 6. Amennya udah kaclep. Makanan tidak akan lari. Bubur tetap lembek. Sama dengan saya tidak tahu siapa yang kirim bubur. Saya nggak tahu. Ada yang kirim combro, ada yang kirim kue. Saya tidak tahu. Tapi begitu buka, saya turun udah habis semua. Kue udah habis, combro. Ada yang sebelah deh. Sebelah deh. Jadi itu combro, itu bubur. Sudah terbagi kepada saudara. Semua pada perut saudara. Itu saudara ngambil bagian dari bubur yang sama, dari combro yang sama, dari kerupuk yang sama, dari emping, dari kecap yang sama. Saudara ngambil bagian semua. Nah, Yesus itu dipecahkan di atas bukit Golgota. Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Saudara mengambil bagian. Mengambil bagian. Saya mengambil bagian. Apa yang diambil? Kodrat ilahi. Tabiat Yesus, karakternya sorga. Masa pembunuh bisa berubah? Paulus kan pembunuh. Dia bunuh bukan satu orang. Dia bunuh banyak orang Kristen. Dia penjarain banyak orang Kristen. Asalnya dia sejalan sama Nero. Nero gak suka orang Kristen. Paulus juga gak suka orang Kristen. Waktu itu masih Saulus. Dia bunuhin. Nero bunuhin orang Kristen. Ini juga bunuhin orang Kristen. Tuhan robah. Jadi rasul. Kenapa? Karena dia mengalami kodrat ilahi. Maka ketika saudara memiliki kodrat ilahi, tak mungkin saudara berdosa. Tidak mungkin saudara akan jatuh. Tidak mungkin. Kejatuhan kalau kita keluar dari kodrat ilahi kepada kekuatan diri sendiri lagi. Pada saat itu kita gagal dan jatuh dan rusak sama sekali. Maka itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kodrat ilahi. Nah, yang terakhir saudaraku, yang ketujuh ayatnya yang keempat. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput. Ulangi kata luput. Dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Dalam pesawat terbang kadang-kadang ada 4-6 pintu darurat. Kalau itu pesawat mendarat di air, ini yang akan ke Bali, saya kasih tahu. Kalau ada apa-apa, just in case, kalau pesawat itu, jangan pucat dulu. Kalau umpama, itu si pramugari udah ngomong, kalau mendarat di air, jangan dobrak pintu dulu, pakai dulu tuh pelampung, pakai sendiri,
pakai tiup, udah ngelembung, baru pintu diangkat. Buat yang kuat di situ. Keluar, rendam. Kalau sampai malam, nyalain lampu. Udah, sampai pertolongan datang. Itu masih darurat. Di dalam pesawat Malaysia Airlines, ambil tuh yang jatuh. Dan kali kepalamu yang jatuh. Tidak disebut pintu darurat. Pintu kecemasan. Nah, ada ibu yang belum naik pesawat tapi sudah cemas dari sekarang. Nggak bisa tidur karena besok mau naik pesawat. Jangan nanti sudah di pesawat terus pegangan apa kursi kuat-kuat. Jangan. Just in case kalau sampai mendarati air, ada pintu kecemasan, pintu darurat. Di sini dikatakan engkau bisa luput dari pesawat dunia keduniawian yang hancur, yang rusak, yang pasti terbakar. Kamu luput, keluar. Oleh karena apa? Kodrat ilahi, karakter ilahi yang meluputkan kita. Sekian firman Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.